Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmat Islam, iman, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Berada saya di sini ingin menceritakan kisah sahabat Nabi yang berada di surat Qaf ayat 22 yang berbunyi, Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka izaaka fabasharakal mahid. Di dalam surat itu menceritakan pada suatu pagi saat sholat subuh akan dimulai, Rasulullah sendiri sholat subuh selesai. Rasulullah merasa heran karena tidak mendapat Sya'ban pada posisi biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah lainnya, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak seorang pun tahu kemana Sya'ban setelah sholat subuh selesai. Nabi pun tidak melihatnya hadir Sya'ban pada sholat subuh itu tersebut. Rasul pun menanyakan di mana rumah Sya'ban. Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu di mana rumah Sya'ban. Rasul pun diantarkan ke rumah Sya'ban bahwa dia tahu di mana rumah Sya'ban. Rasul pun diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup lama dikarenakan berjalan kaki. Akhirnya Rasul pun tiba di rumah Sya'ban kurang lebih 3 jam. Sampai Rasul pun tiba dan mengucapkan salam. Dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Iya benar. Ini rumah Sya'ban, saya istrinya. Jawab istrinya. Rasul berkata, saya bisa bertemu dengan Sya'ban. Istri Sya'ban pun menjawab, beliau telah meninggal dunia pagi hari. Istri Sya'ban bertanya, ya Rasul, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua. Menjelang kematian Sya'ban sempat berteriak sambil mengucapkan kata kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semua sama. Sya'ban pun melihat suatu adegan perjalanan sekitar 3 jam ke masjid. Ia diperlihatkan pahala yang diperoleh dari langkah-langkah ke masjid. Ujar Rasulullah, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh mengapa tidak lebih jauh? Timbul penjelasan dalam diri Sya'ban mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah. Saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin, saat ia membuka pintu berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil suatu baju lagi untuk dipakai. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai 1 baju baru, di dalamnya 1 baju lagi dipakai di luar baju yang jelek. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena baju yang luar. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring kedinginan. Sya'ban pun LBA dan segera membuka baju yang di luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut, memampahkan ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang tersebut selamat dari kematian, bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban era pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan pemakaian baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh kenapa tidak yang baru? Kemudian timbul
di benak Syaban jika tidak baju butut saja bisa mengantarkan mendapat pahala besar, sudah tentu ia mendapat pahala yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya Syaban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak terisi makanan. Melihat hal itu, Saban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar dan membagi 2 susu ke dalam segelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah SWT kemudian memperlihatkan Syaban dengan cara melihatkan surga yang indah. Melihat itu pun Syaban teriak lagi, "Aduh, kenapa?" Tidak semua. Syaban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan roti itu kepada pengemis, pasti dia akan dapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Syaban bukan menyesali perbuatan, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda saat matinya, karena pada saat itu berulah terlihat konsekuensi dari semua perbuatan di dunia mereka. Meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya. Tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.